Sudah, nak keluar belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Limit fungsi aljabar bentuk tak hingga min tak hingga ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kalian dapat bentuk soal tak hingga min tak hingga, maka kalian perhatikan bentuk soalnya dulu. Nih, bentuknya ada 3 macam ya. Bentuk pecahan dikurangi pecahan. Maka harus disamakan penyebutnya dulu, digabung dulu ya, supaya menjadi pecahan tunggal gitu ya, nggak pecahan dikurangi pecahan. Nanti contohnya ada di belakangnya, nanti kita lihat. Bentuk yang kedua itu adalah limit akar dikurangi akar, tetapi ini sama ya, dua ini ya, akar min akar dua-duanya, tetapi di dalam akar ini fungsi linier. Bentuk yang kedua ya, ini AX plus B, ini PX plus Q. Kalau bentuk yang ketiga di sini, ini AX kuadrat ada kuadratnya ya. Nah, ini rumusnya nanti beda juga. Tetapi kalau kalian nggak mau pakai rumus, harus dikali akar sekawan. Ini sama. Tujuannya dikali akar sekawan adalah supaya mengubah bentuk fungsi ini, supaya menjadi pecahan gitu ya. Itu tujuan kali akar sekawan. Nah, ini kalau kalian mau pakai rumus, berarti bandingkan nilai A dan nilai P. Kalau nilai A itu kurang dari P, maka nilai limitnya min tak hingga. Kalau A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah 0. Kalau A lebih besar dari P, maka limitnya tak terhingga. Nah, sekarang kalau bentuk yang ke ini kok, kalau misalnya saya tampilkan pakai ini ya. Nah, ini tadi bentuk yang pertama adalah pecahan dikurangi pecahan, maka caranya harus disamakan penyebutnya kemudian digabung bentuknya, jadi supaya pecahannya tunggal gitu, fx per gx gitu ya. Nah, bentuk kedua ini perhatikan, akar dikurangi akar tetapi di dalam akarnya linear dua-duanya, maka cara pertama kali akar sekawan atau dengan rumus. Kalau nilai A-nya itu lebih kecil dari P, maka min tak hingga, karena yang depan lebih kecil ya, maka min tak hingga. Kalau A sama dengan P, maka limitnya langsung dapat 0. Kalau A lebih besar, berarti pasti tak terhingga. Kemudian bentuk yang ketiga, itu akar dikurangi akar, tetapi di dalam akarnya itu pangkat 2 ya, dua-duanya. Maka cara pertama kali akar sekawan, atau kalau pakai rumus, bandingkan nilai A dan P. Kalau A itu lebih kecil dari nilai P, maka limitnya min tak hingga, sama dengan yang atas tadi ya. Kalau nilai A sama dengan nilai P, sama, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. Gitu. Ini pasti ya, kalau pakai rumus. Kemudian kalau A lebih besar dari P, maka tak terhingga jawabannya. Nah, sekarang contoh soal. Contoh yang pertama, nah ini. Contoh soal yang pertama, hitunglah hasil dari limit 3x per x min 1 dikurangi 2x per x plus 1. Nah, ini perhatikan pecahan dikurangi pecahan. Maka langkahnya adalah disamakan penyebutnya ya. Nah, ini pertama kalau kita substitusi tak hingganya ke sini, ini berarti saya buka nih. Substitusi terlebih dahulu x-nya nih. 3 kali tak terhingga dibagi tak terhingga, ini bukan tak terhingganya dicoret ya, ketemunya 3, salah ya, karena tak terhingga kan kita nggak tahu nilainya berapa, tidak terdefinisi ya. Berarti bilangan besar tak terhingga dikali 3, semakin besar nilainya dibagi dengan bilangan besar, dia tetap besar tak terhingga, nggak tahu besarnya berapa. Yang ini juga, ini berarti bentuk tak hingga min tak hingga, ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus mencari cara yang lain ya. Nah, di sini harus disamakan penyebutnya dulu karena bentuknya pecahan min pecahan. Samakan dulu penyebutnya, berarti ini cara menyamakan penyebut, berarti penyebutnya ini dikali ya, x min 1 dikali x plus 1, kemudian pembilangnya ini dikali silang nih, 3x dikali x plus 1, dapatnya yang ini. Kemudian yang ini berarti 2x dikali x min 1, dapatnya di sini. Ini min ya, kenapa min? Karena di sini min. Kemudian yang ini 3x dikali masuk ke dalam, ini juga yang ini kali pelangi gitu. Nah, dapat yang ini nih. Ini kali ke sini jadi 3x kuadrat, ini dikali ini jadi 3x, kemudian 2x dikali x jadi 2x kuadrat, kemudian 2x dikali min 1 jadi plus 2x. Yang ini kali pelangi jadi x kuadrat,
Ini X dikurangi X habis, kemudian ini min 1 jadinya ini. Kemudian ini masih bisa digabung nih. 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Disatukan yang derajatnya sama ya. Jadi ini 1x kuadrat, kemudian 3x ditambah 2x jadi 5x. Kemudian yang bawahnya tetap sama. Nah, sekarang kalau bentuknya sudah pecahan, x mendekati tak terhingga, maka seperti yang minggu lalu, harus kita cari derajat tertingginya. Derajat tertingginya pangkat berapa? Di sini pangkat 2, ini juga pangkat 2 ya. Maka semua sukunya ini kita bagi dengan x kuadrat. Jadi, x kuadrat dibagi x kuadrat 1, 5x dibagi x itu 5 per x, x kuadrat dibagi x kuadrat 1, kemudian 1 dibagi x kuadrat tetap 1 per x kuadrat. Kalau sudah dibagi dengan x derajat tertinggi, baru x-nya disubstitusi. Yang 1 tetap 1, kemudian 5 dibagi besar tak terhingga dia limit ke 0, berarti kita ganti aja dengan 0. Ya ini juga sama ya, 1 dibagi besar tak terhingga itu limit ke 0. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 1 adalah 1. Apakah ada pertanyaan contoh 1? Bu, saya mau nanya, Bu. Bu, saya mau nanya. Apa? Satu-satu. Esen. Ya, siapa dulu? Siapa nih yang mau nanya? Kaila dulu. Ayo, Kaila dulu. Ya udah. Berarti X-nya diganti ke apa? Apa sih itu infinity ya, Bu? Bahasa Indonesianya apa sih? Ini sampai di sini. Sampai di iya. 1 tambah 5 kalau per X-nya itu. Ya. Pokoknya kalau sudah proses membagi dengan X derajat tertinggi, X yang didekati ini substitusi saja. Jadi 5 dibagi besar tak terhingga, itu berarti limit ke 0 ya. Yang ini juga 1 dibagi besar tak terhingga dikuadratin, jadi limit ke 0. Ini 0 aja udah buang, jadi tinggal 1 per 1 itu 1, gitu ya. Yuk, yang berikutnya, siapa tadi? Oke, ya. Saya, Bu. Semua yang per X itu jadi 0. Yuk, terus. Kalau misalkan pas ngerjain soal itu, Bu, yang substitusikanlah terlebih dahulu tuh, Bu, itu harus ditulis atau langsung aja ke cara yang bawah itu? Ini langsung aja. Ini untuk menunjukkan apakah benar ini bentuk tak hingga min tak hingga. Ini di awang juga nggak apa-apa. Nggak usah ditulis nggak apa-apa. Oke, makasih, Bu. Iya. Yang tadi, yang satunya lagi, siapa? Saya, Bu. Ya, boleh. Kalau misalnya hasilnya sampai ini hasil akhirnya itu yang lim satu itu ya, Bu ya, dengan 1 ya. Ini hasil 1 ini. Kalau misalnya sampai lim x kuadrat plus 5x per x kuadrat min 1 doang itu betul apa salah, Bu? Oh, ini belum selesai. Yang ini ya, ini belum selesai. Kan tujuan kita kan hitunglah hasil dari. Berarti limitnya kita pakai. Gitu. Yang ini belum selesai. Sampai kita, pokoknya gini, langkah pertama, kita membedakan soal limit itu X yang didekati apa. Kalau X mendekati angka, bukan tak terhingga ya, X mendekati angka, berarti langkah pertama substitusi, itu wajib ya. Substitusi, kalau hasilnya 0 per 2 itu berarti 0 ada ya. Kalau 3 per 0 itu ada, yaitu tidak terdefinisi. Tapi kalau jawabannya 0 per 0, berarti harus difaktorkan atau kali akar sekawan, gitu ya. Kalau yang X mendekati A ya. Tetapi kalau X mendekati mendekati tak terhingga, maka langkah pertama adalah cek dulu bentuk fungsinya pecahan, tunggal, atau enggak. Kalau pecahan tunggal sudah seperti ini, berarti bagilah dengan X derajat tertinggi. Cari pangkat tertinggi pangkat berapa, terus dibagi, setelah dibagi kemudian substitusi, langkah terakhir ya. Kalau sudah substitusi udah dapat jawabannya. Nah, sekarang kalau bentuk pecahan dikurangi pecahan, berarti pertama harus disamakan penyebutnya dulu, digabungkan terlebih dahulu, dapat bentuk gabungannya, bagilah dengan derajat tertinggi, kemudian substitusi, ketemu jawabannya. Jelas? Itu urutan kerjanya ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Itu yang kali akar tertinggi itu, yang satunya saya masih belum ngerti kenapa bisa jadi 1, Bu. Yang ini? Iya, yang Bu. Ini, ya? Iya, Bu. Ini loh, kan ini derajat tertingginya pangkat 2, ya nggak? X kuadrat ya? Betul?
Iya, Bu. Ya, X kuadrat dibagi X kuadrat berapa? 1, Bu. 1 kan? Iya. Paham ya? Ya. Kemudian 5X dibagi X kuadrat berapa? 5 per X, ya nggak? Kemudian ini lagi, X kuadrat dibagi X kuadrat lagi, jadinya 1. Ini 1 dibagi X kuadrat, ya 1 per X kuadrat, gitu kan? Udah jelas? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Saya mau nanya dong, Bu. Ya, boleh. Bu, boleh nggak, Bu? Boleh diulang nggak, Bu? Saya tadi mau nanya itu juga, tapi putus-putus. Oke, suara saya putus-putus nggak? Di saya Jelas ya, putus-putus, Bu. lancar ya? Oh, di kamu, berarti sinyalmu tuh yang putus-putus. Ini, kamu mau tanya satu ini ya? Ya, satu ini dari Iya, Bu. mana? Ya, yang Ya, ngubah ini X loh. kuadrat. Ya. Ya, ini kan dibagi dengan X derajat tertinggi, ya kan? Ini derajat tertingginya pangkat berapa? 2. Pangkat 2 ya. Nah, karena dia pangkat 2, maka bagilah semua dengan X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat, ketemunya berapa? 1 bukan? 1. Ya. 1. Kemudian 5X dibagi X kuadrat, hasilnya berapa? X-nya coret 1 ya, jadinya 5 per X ya. Oke? Ya. Ya. Kemudian yang bawah sekarang. Penyebutnya kan X kuadrat min 1 nih. X kuadrat dibagi X kuadrat 1 dong. Ya nggak? Tuh. Iya. Ya. Kemudian 1 dibagi X kuadrat, nggak ada yang dicoret nih. Berarti yang 1 per X kuadrat aja gitu kan. Nah, kalau udah dibagi dengan X derajat tertinggi, tinggal substitusi X-nya ke sini. X-nya diubah jadi besar tak terhingga. Bacanya gitu ya. Jadi 1 ditambah 5 dibagi besar tak terhingga, ini sama aja 1 ditambah 0. Nolnya nggak ngaruh gitu ya. Kemudian penyebutnya 1 dikurangi 1 dibagi besar tak terhingga itu limit ke 0, berarti 1 min 0. Berarti tinggal 1 dibagi 1, 1. Apakah sudah jelas contoh 1? Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Bu, saya mau nanya dulu dong, Bu. Ya. Apa-apa? Itu kan tadi kan ini Bu dibagi X pangkat tertinggi, Bu. Ya kan? Nah, Ya. itu dibaginya itu kalau kondisinya apa, Bu? Misalkan jika apa gitu. Bentuk pecahan, bentuknya sudah pecahan. Kalau bentuknya sudah pecahan, baru pecahan tunggal ya. Bentar, nih laptop saya nge-lag nih. Pokoknya kalau sudah pecahan tunggal, itu baru dibagi dengan X pangkat tertinggi dan X yang didekati adalah tak terhingga. Jadi kalau X yang didekati A ya jangan dibagi dengan derajat tertinggi ya. Bentar, nih malah nggak bisa dibuka. Saya buka di ini aja, modulnya ya. Saya buka modulnya. Nih, dari awal supaya ingat lagi diagram alurnya ya. Nih, kita lihat diagram alurnya. Itu limit fungsi aljabar itu cuma ada 2 bentuk. X mendekati A dan X mendekati tak terhingga. Nah, kalau X mendekati A, langkah pertama itu substitusi. Ini wajib nih. Untuk memastikan apakah dia bentuknya 0 per 0 atau enggak. Jadi, kalau bentuk fungsinya tidak pecahan, itu pasti langsung substitusi ketemu hasilnya ya. Tetapi kalau bentuknya pecahan, cek dulu substitusi 0 per 0 enggak. Kalau 0 per 0, berarti harus difaktorkan dulu gitu ya. Kalau bentuknya 0 per 0, berarti harus difaktorkan dulu, atau dikali akar sekawan. Nah, ini dikali akar sekawan juga karena bentuknya 0 per 0. Itu kalau yang X mendekati A ya, khusus untuk X mendekati A. Jadi nanti saat mengerjakan soal, bedakan X yang didekati itu angka atau tak terhingga, gitu. Jadi ini pasti yang 3 cara ini ya, kalau yang X mendekati A ya, jelas? Urutan kerjanya. Kemudian yang X mendekati tak terhingga, ini bentuknya ada 2.
X per tak hingga per tak hingga sama tak hingga min tak hingga. Nah, ini tak hingga per tak hingga itu bentuknya pasti pecahan, fungsinya pasti pecahan. Nah, yang bentuk kedua ini juga harus dibawa ke bentuk pecahan. Itu kalau nggak pakai rumus ya. Kalau dikali akar sekawan, itu tujuannya adalah supaya bentuknya menjadi pecahan. Gitu. Kemudian, kalau sudah bentuk pecahan, maka carilah X derajat tertinggi ya, X derajat tertinggi, kemudian bagilah dengan pangkat tertingginya. Itu ada saya cari di contoh soal di modul. X tak hingga. X tak hingga. Nah ini contoh 2 ya, di modul ya. Tuh, contoh A, kita lihat contoh A. Karena dia bentuknya pecahan, X mendekati tak terhingga, nih, maka kan cek dulu, masukkan ke sini pasti tak hingga per tak hingga ya, kalau bentuknya seperti ini. Nah, maka langkah berikutnya adalah carilah derajat tertinggi di sini. Derajat tertingginya adalah X pangkat 1 ya. Maka bagilah semuanya, semua suku ini dengan X. Berarti 6X dibagi X adalah 6. 1 dibagi X adalah 1 per X. 2X dibagi X adalah 2. Kemudian 10 dibagi X adalah 10 per X. Kemudian ini substitusi ke X-nya. Jadi 6 ditambah 1 per besar tak terhingga 0. 2 ditambah 10 dibagi besar tak terhingga itu juga limit ke 0. Maka jawabannya 6 per 2. Gitu. Sama yang ini juga nih. Cari derajat tertingginya pangkat 2. Maka bagilah semuanya dengan pangkat 2. Dan seterusnya. Itu ya, bentuk pertama. Kemudian bentuk yang kedua itu yang sedang kita bahas nih. Kalau bentuknya tak hingga min tak hingga belum pecahan, maka caranya tadi adalah apakah PPT-nya sudah waras? Belum waras. Oh ini contoh 2 ya sekarang ya. Nah ini perhatikan bentuknya belum pecahan. Maka langkah pertama pasti dia harus dijadikan bentuk pecahan karena limit yang didekati adalah tak terhingga. Maka dia harus dikali akar sekawan ya. Nah ini substitusi ini sebenarnya tidak terlalu berguna ya karena ini jelas tak terhingga min tak terhingga gitu. Kecuali kalau yang X mendekati A itu wajib kudu mesti disubstitusi dulu ya, memastikan apakah 0 per 0. Kalau udah jelas 0 per 0 berarti harus difaktorkan atau dikali akar sekawan. Kalau yang di sini bentuk ini kalau cara panjang maka kita harus kali akar sekawannya. Nah, ini kita pelajari dulu karena nanti mengali akar sekawan akan kita pakai di bentuk X mendekati A ya. Jadi kita harus belajar juga di sini. Tapi kalau nanti saat mengerjakan bentuk ini kalian mau pakai rumus boleh. Nah, ini kita pakai yang kali akar sekawan. Akar sekawan itu artinya apa? Ini berarti lawannya ya di sini tuh. Akar yang kita pakai adalah lawannya dia. Jadi akarnya itu harus 2 suku. A min B gitu. Kemudian di sini jadi A plus B. Kemudian ini kita anggap per 1, berarti cara mengalikannya adalah pembilang dikali pembilang. Maka kalian ingat bentuk A min B dikali A plus B, itu cara cepatnya adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat, nah ini perhatikan, akar 2X min 3 dikuadratin, berarti akarnya hilang, langsung dibuang aja. Kemudian min B kuadrat, berarti ini B-nya, berarti akarnya ini langsung dibuang aja. Tetapi jangan lupa tanda kurungnya jangan dihilangkan, harus ada tanda kurungnya. Kemudian penyebutnya itu adalah per 1 di sini, berarti 1 dikali akar bla 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 ini ya tetap sama ya, tetap sama akar 2X min 3 plus akar 2X plus 1. Kemudian langkah berikutnya apa? Ini kurungnya dibuka, minnya dimasukkan ke dalam ya. Maka ini jadi 2X min 3 min 2X min 1. Nah, hasilnya jadi seperti ini karena 2X min 2X kan habis tuh. Jadi di sini masih min 3, yang ini jadi min 1. Jadinya seperti ini. Kemudian min 3 min 1 adalah min 4. Nah, perhatikan, ini sekarang bentuknya sudah pecahan. Maka kalau X mendekati tak terhingga bentuk soal sudah pecahan, langkah selanjutnya tadi diapakan?
Langkah selanjutnya Pak kan? Bagi Siapa? dengan X pangkat tertinggi. Bagi Ya, pangkat betul. tertinggi. Bagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, sekarang kita cari pangkat tertingginya. Pembilangnya pangkat tertingginya berapa? Pangkat 0 ya, nggak ada X ya. Nggak ada X itu artinya pangkat 0 derajatnya. Kemudian, mana kursor saya nih. Kemudian yang di penyebutnya derajatnya berapa? Derajat X-nya? 1. Satu, tetapi di dalam akar ya. Iya, Bu. Derajat 1, tetapi di dalam akar artinya X-nya pangkat setengah ya. Karena dia ada di dalam akar. Nah, maka langkah selanjutnya seperti ini. Nah, nih perhatikan. Karena min 4 di luar akar, maka dia dibagi dengan X pangkat setengah. Yang sudah di dalam akar, ini semua dibagi dengan X pangkat 1. Kenapa? Karena di dalam akar, kalau dari luar akar masuk ke dalam akar, derajatnya dikali 2. Kalau dari akar keluar akar, maka derajatnya jadi setengahnya gitu. Jadi kalau di dalam akar itu derajatnya 1, keluar akar dia menjadi pangkat setengah. Maka yang di luar akar pembilangnya karena nggak ada bentuk akar, maka dia dibagi dengan X pangkat setengah atau akar X. Kemudian penyebutnya karena bentuk akar semua, maka dia langsung dibagi dengan X pangkat 1. Maka dia dapat 2X dibagi X ketemu 2. Kemudian min 3 dibagi X adalah 3 per X. Kemudian 2X dibagi X adalah 2. Kemudian 1 dibagi X ya 1 per X saja. Kalau sudah dibagi dengan X derajat tertinggi, langkah berikutnya adalah substitusi X-nya ke dalam. Jadi min 4 dibagi dengan besar tak terhingga, ya limit ke 0, ganti aja dengan 0. Kemudian akar 2 dikurangi 3 dibagi besar tak terhingga, berarti akar 2 min 0 ya, tulis aja akar 2 gitu. Kemudian ya ditambah akar 2 ditambah 1 per besar tak terhingga, ini limit ke 0, berarti di sini akar 2 aja. Kemudian 0 dibagi berapapun, asal penyebutnya enggak 0, hasilnya adalah 0. Contoh 2, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oh, berarti Bu, misalnya nih ada pecahan, Bu. Pembilangnya itu bukan akar, tapi penyebutnya akar nih, Bu. Nah, pangkat X tertinggi dalam akar itu cuman buat dibagi di dalam akar itu doang ya, yang atas pembilang yang bukan akar nggak usah ikut. Ikut tapi dia menjadi separohnya. Jadi kalau di dalam akar itu pangkat 1, keluar akar jadi pangkat setengah nih yang ini. Jadi sebenarnya ikut tapi separohnya gitu ya. Pangkatnya menjadi separohnya karena keluar akar. Itu jelas? Oh, setengahnya lagi dibagi ke atasnya gitu, Bu. Betul, betul. Ada lagi? Ya, terima kasih, Bu. Nah, sekarang kalau pakai rumus, ya. Kalau pakai rumus gimana, Bu? Nah, ini kita lihat ya. Kalau pakai rumus, ini bentuk yang kedua ya. Akar min akar, di dalam akarnya linier. Berarti kita tinggal samakan nilai A dan P. Nilai A-nya 2, nilai P-nya 2. Oh, sama nih. Oh, ya udah limitnya 0. Nah, maka limitnya 0. Sama ya? Tuh, cepat sekali ya kalau pakai rumus ya. Jelas? Ulang dong, Bu, yang pakai rumus, Bu. Nih, ini kan bentuk yang kedua ya. Kan bentuk pertama tadi pecahan dikurangi pecahan ya kan. Samakan penyebutnya. Bentuk kedua adalah akar min akar, tetapi di dalam akar bentuk linier. Ya nggak ada pangkat 2 ya. Maka caranya adalah samakan nilai A itu koefisien X akar depan, kemudian sama nilai P itu koefisien X akar belakang. Kalau sama, berarti limitnya langsung 0. Kalau nilai A ternyata lebih besar dari nilai P, berarti tak terhingga. Infinity ya. Tetapi kalau nilai A lebih kecil dari nilai P, berarti min tak terhingga. Gitu, jelas? Oke, Bu. Oke. Contoh berikutnya ya, supaya lebih jelas lagi. Contoh 3.
Nih, contoh 3. Hitunglah hasil dari limit akar X kuadrat min 2X min akar X kuadrat min 4X. Di mana X mendekati tak terhingga. Nah, ini ketika pertama kita kali akar sekawan ya. Nah, ini kali akar sekawannya, berarti sekawannya ini berarti lawannya di sini ya. Tanda di dalam akar jangan diubah ya. Tanda di dalam akar itu tetap sama, yang berubah itu di antaranya ini loh, di antara akar ini yang berubah. Nih, jadi plus gitu. Kemudian caranya sama, ini dikuadratin jadi X kuadrat plus 2X, kemudian ini dikuadratin jadi di dalam kurung X kuadrat min 4X. Kemudian penyebutnya sama, kemudian ini dikali ke dalam ya, minnya ya, min X kuadrat plus 4X. Nah, kemudian X kuadratnya bisa dicoret ya, X kuadrat dikurangi X kuadrat habis, 2X ditambah 4X jadi 6X. Kemudian penyebutnya sama. Nah, ini kalau sudah jadi pecahan, langkah selanjutnya adalah bagilah dengan X derajat tertinggi, ya enggak? Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, derajat tertingginya untuk pembilang, ini derajat tertingginya pangkat berapa nih? 1. Pangkat 1. Penyebutnya derajat tertingginya berapa? 2. Kuadrat 2. Pangkat 2 tetapi di dalam akar ya? Oh, berarti yang Kalau di luar keluar akar akar itu jadi berapa? dibagi pangkat 1 ya, Bu? Jadi pangkat 1 ya? Betul, ya. Coba ya, kita lihat berikutnya. Tuh. Yang di luar akar dibagi dengan pangkat 1, yang di dalam akar dibagi dengan 2 kalinya pangkat 1, yaitu pangkat 2. Itu jelas ya? Mulai kebayang ya? Bu, Ya. kalau misalnya Apa? di dalam akar itu pangkatnya misalnya X pangkat 3, kan kalau di dalam akar itu disetengahin. Jadinya pangkatnya 1,5 gitu. Betul. Ya. Oke. Makasih, Bu. Kalau di dalam akar pangkat 6 berarti keluar akar jadi pangkat 3 ya? Oke, Bu. Oke. Nah, ini tinggal lanjutin ya. Kalau sudah dibagi dengan derajat tertinggi, tinggal substitusi hingganya. Berarti ini tetap 6 ya, karena X-nya nggak ada. Kemudian ini nolin aja jadi akar 1, yang ini nolin aja jadi akar 1. Akar 1 itu 1 ya, berarti 1 tambah 1, 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang kalau pakai rumus. Kalau pakai rumus, ini bentuk yang ketiga, karena kenapa? Ini akar min akar, tetapi di dalam akar, itu ada pangkat 2-nya, ini ya. Berarti nilai A-nya adalah koefisien X kuadrat ini 1, kemudian nilai P-nya adalah koefisien X kuadrat. Di sini juga 1 ya, karena sama. Berarti kita memakai rumus yang B min Q tadi ya. Nih, atau pakai rumus. Nah, ini perhatikan. Nilai A sama dengan nilai P yaitu 1. Maka nilai L-nya kita pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya siapa? Ini koefisien X di akar depan, berarti 2. Kemudian Q-nya adalah koefisien X di akar belakang, berarti min 4. Min-nya ikut ya? Min-nya ikut. Kemudian kita masukkan ke rumus, berarti 2 min 4 per 2 akar 1. Tuh, akar 1 itu 1, jadi ini jadi 6 per 2, 3. Sama ya jawabannya. Lebih cepat pakai rumus, tapi ingat, jangan keliru mengambil berapa P, berapa A, berapa B, berapa Q gitu ya. Jelas? Dan bentuknya harus akar min akar. Apakah contoh 3 ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Bu, nanya Bu. Ya, apa? Misalnya angka biasa dibagi X pangkat setengah atau akar X, itu hasilnya 0, Bu? 0. Atau 0. harus 0. mau positif, mau negatif? Ya. Oke, makasih Bu. Ya, pokoknya angka tetap dibagi besar tak terhingga, mau angka tetapnya itu min 3 atau atau 10 atau 500 ya, 500 dibagi besar tak terhingga dibagi X, X-nya tak terhingga itu pasti langsung 0. Gitu? Lanjut ya. Contoh 4. Mana soalnya?
Nah, contoh 4, tentukanlah hasil dari limit akar 4x kuadrat plus 2x min 6 dikurangi 2x plus 1 untuk x mendekati tak terhingga. Nah, ini kalau kalian mau menyelesaikan dengan rumus, soalnya harus diubah dulu menjadi akar min akar ya, karena yang di belakang kan belum bentuk akar ya. Maka caranya adalah gini, munculkan bentuk akar min akar supaya bisa pakai rumus. Nah, caranya adalah ini disatukan jadi satu suku dulu ya, caranya ya, disatukan, diberi tanda kurung. Kalau diberi tanda kurung, tanda ini berubah ya, jadi lawannya ya. Nih, ini jadi min. Kenapa jadi lawannya, Bu? Kan ini rumusnya harus akar min akar. Yang di luar sini harus min. Maka ini kalau kalian kali masuk ke dalam lagi, hasilnya harus sama dengan soal aslinya gitu. Maka di sini menjadi lawan tandanya. Ini kan jadi min 2x plus 1. Jadi seperti ini. Ingat ya itu ya. Kalau kalian mau pakai rumus. Kemudian kalau sudah jadi satu suku seperti ini, munculkan tanda akarnya. Supaya akarnya muncul, maka yang 2x min 1 harus dikuadratkan juga. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita butuh tanda akar, berarti yang di dalam juga harus dikuadratkan. Kenapa? Karena akar sama kuadrat itu sebenarnya saling menghilangkan gitu kan. Tetapi kita membutuhkan tanda akar ini, ya udah berarti 2x min 1 kita kuadratkan. Hasilnya jadi seperti ini. Ini 2x dikuadratin jadi 4x kuadrat, jangan lupa ya, 2-nya ikut dikuadratin ya. Kemudian 2 dikali 2x kali min 1 jadi min 4x, kemudian min 1 kuadrat jadi seperti ini. Nah, sekarang bentuknya sudah akar min akar, tinggal lihat nilai A-nya, koefisien X kuadrat depan itu 4, nilai P-nya, koefisien X kuadrat yang belakang itu 4, karena nilai P dan A sama, maka kita bisa menggunakan rumus B min Q. Nah, ini B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? 2. Q-nya berapa? Min 4. Oh ya, di sini ini ketinggalan min 6-nya ya. Ini harusnya ada min 6-nya. Tuh, ketikannya kurang min 6. Q-nya min 4 juga ya. Kemudian kita masukkan ke rumus, berarti 6 per 2 dikali akar 4 itu 2. Berarti 6 per 4 itu adalah 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5. Apakah jelas contoh 4? Bu. Ya, apa? Itu yang saya masih bingung yang cara ngubah bentuk dari soal, terus ngubah ke Ini? bentuk kuadrat kurang, akar kurang akarnya. Oh, ini dari sini. Soal aslinya ya, ini kan harus jadi satu kesatuan nih, karena di soal belum ada tanda kurungnya ya kan, supaya akar min akar kan berarti yang belakang ini harus satu kesatuan. Maka kita beri tanda kurung nih, minnya dikeluarkan, kemudian ini diberi tanda kurung, kemudian tanda plus satunya ini berubah jadi min 1. Kenapa berubah jadi min 1? Ini kalau kalian coba kembalikan lagi, kali ke dalam minnya ya, ini menjadi min 2x sama dengan ini, kemudian min 1 min dikali min 1 itu plus 1. Jelas sampai ini ya? Memberi tanda kurung ini jelas? Kasih, Bu. Habis itu kalau sudah dijadikan tanda kurung seperti ini, baru munculkan akar di sini. Nah, akar itu saling menghilangkan dengan siapa? Dengan kuadrat. Ya udah munculkan akar, tetapi yang di dalamnya diberi kuadrat supaya itu kan sebenarnya manipulasi aljabar ya, memanipulasi tetapi tidak mengubah soal sebenarnya. Kenapa tidak mengubah soal? Karena akar sama kuadrat itu kan sebenarnya mereka saling menghilangkan ya, karena akar itu kan pangkat setengah gitu. Tetapi kita membutuhkan tanda akar ini supaya muncul akar min akar. Maka yang ini kuadratnya kita masukkan ke dalam. Jadi ini jadi kuadrat. Maka bisa dipakai rumusnya. Kemudian contoh kelima ya. Contoh kelima. Nah, tentukan hasil dari limit x min 1 per akar 4x kuadrat plus x ditambah akar x kuadrat plus x min 1. Nah, ini perhatikan. Kalau limit x yang didekati itu tak terhingga, jangan terkecoh dengan tanda akar ini ya. Kan dia bentuknya pecahan. Udah pecahan, maka langsung cari derajat tertingginya gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Karena bentuknya sudah pecahan, maka langsung aja bagi dengan derajat tertingginya gitu. Nah, berarti sama dengan tadi ya.
untuk pembilangnya derajat tertingginya berapa ini? 1 Bu. 1. Yang penyebutnya berapa? 2. 2, tetapi di dalam akar ya. Nah, ini saya jelaskan gini. Sedangkan penyebut derajat tertingginya 2, tetapi perhatikan penyebut berbentuk akar, yang artinya itu berarti titik-titik pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah ya. Nah, sekarang kita ambil X-nya aja. Kita ambil X-nya, sehingga berarti akar X kuadrat itu adalah sama artinya dengan X kuadrat pangkat setengah, karena akar itu tadi artinya adalah titik-titik pangkat setengah. Nah, titik-titiknya itu adalah X kuadratnya ini. Nah, berarti X kuadrat pangkat setengah ini 2 dikali setengah, jadinya 1 ya. Nah, ini berarti penyebutnya, oh ternyata pangkatnya juga 1 nih derajatnya. Berarti pembilang dan penyebut sama derajatnya 1, tetapi bentuknya yang berbeda. Maka penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Yang di luar akar kita bagi dengan 1, yang di dalam akar semua dibagi dengan pangkat 2. Gitu. Maka yang X dibagi X ketemu 1, yang 1 dibagi X 1 per X, 4X kuadrat dibagi X kuadrat ketemu 4, kemudian X dibagi X kuadrat ketemu 1 per X kuadrat ini dibagi X kuadrat ketemu 1, X kuadrat, X ini dibagi X kuadrat adalah 1 per X, kemudian 1 dibagi X kuadrat tetap 1 per X kuadrat, kemudian tak hingganya dimasukkan ke X-nya, disubstitusi, maka kita ketemulah yang ini 0, semua yang per X itu kita nolkan ya, maka ketemu 1 dibagi akar 4 plus akar 1, akar 4 itu 2, akar 1 itu 1, maka jawabannya adalah 1 per 3. Jelas sampai contoh 5? Jelas ya? Bu, Ya, apa? jadi X tertinggi pembilang dan penyebut itu beda ya? Kalau bentuknya beda, maka dia beda. Pokoknya gini, Oh, pertama yang dilihat adalah apakah bentuknya sama, apakah sama-sama nggak ada akarnya ya. Tapi kalau satunya nggak ada akarnya, tetapi yang di penyebutnya ada akarnya, maka perhatikan pangkatnya, pokoknya yang di dalam akar itu harus 2 kalinya yang di luar akar gitu. Itu artinya derajatnya sama gitu ya. Bu, Ya, apa? kalau misalnya pembilangnya itu X kuadrat min 1, itu gimana, Bu? X kuadrat min satunya di bawah atau di pangkat? Enggak, jadi X kuadrat min 1 gitu. Di atas, di pembilang. X kuadrat. Oh, di pembilangnya. Berarti di penyebut harus pangkat 4. Di penyebut harus pangkat 4. Tetapi kalau di luar akar ini pangkat 2, tetapi yang di bawah itu pangkatnya lebih kecil, ini pangkat 3 misalnya ya. 3 itu kan 3/2 artinya. 3/2 itu cuma 1,5. Nah, kalau di sini kuadrat berarti jawabannya tidak ada pasti. Kenapa? Karena pembilangnya itu lebih besar ya. Pembilangnya lebih besar derajatnya daripada penyebut. Maka dia menjadi infinity ya. Oh, ya, Bu. Oke, pokoknya harus 2 kali lipatnya kalau masuk ke dalam akar. Kalau keluar akar harus menjadi separohnya. Gitu ya. Iya. Oh, berarti kalau yang dalam akar harus Sekarang dibagi kita ke yang nggak ada akarnya, Bu. Betul. Tapi misalnya Nah, atasnya akar, sekarang kita mau atasnya akar ya dibalik aja. Atasnya akar, bawahnya bukan akar gitu ya. iya, Bu. Saya gini. Masih, Bu. Yuk. Nah, ini nih contoh di IPS lain tadi nih. Misalnya ada lim mendekati tak terhingga, soalnya adalah X pangkat 3/2 min 2X pangkat setengah dibagi dengan X min 3X akar X. Nah, ini perhatikan, yang di atas itu kan pangkatnya 1,5 ya. Ya nggak? Nah, yang di bawah itu juga X akar X itu ternyata sama nih. X pangkat 3/2 itu adalah X pangkat 1,5. Ini artinya X pangkat 1, kemudian setengahnya adalah akar X.
Jadi X akar X itu sama dengan X pangkat 1/2. Maka jawaban limitnya adalah 1/-3. Maka jawabannya min 1/3 gitu ya. Jelas? Oh ya jelas Bu. Makasih Bu. Yuk. Nah ini contoh yang lain nih. Nih, yang kedua nih. Di atasnya itu X kuadrat min 1. Kemudian penyebutnya adalah akar 2X kuadrat plus 3X pangkat 4. Nah ini perhatikan. Pangkat 4 kena akar. Berarti artinya dia pangkat 2. Nah ini sama dengan yang ini. Maka jawabannya adalah 1/akar 3 gitu ya. Nah, kalau kebalik nih akarnya di atas, sama aja caranya. Kamu tinggal lihat derajat tertingginya. Ini pangkat 5, tetapi kena akar, berarti artinya 5/2 ya. 5/2 itu artinya 2/2. 2/2 berarti X kuadrat dikali akar X. Ternyata sama dengan ini. Nah, maka jawabannya adalah akar 4 dibagi 3 atau 2/3. Jelas ya? Jawab ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan yang kalau misalnya X mendekati angka nih. Saya jelaskan yang ini dulu. Memfaktorkan bentuk yang pangkat 3 dan pangkat 4 terus yang pangkatnya udah besar ya. Atau sebenarnya pemfaktoran untuk di limit itu sebenarnya ada cara mudahnya. Kalian nggak harus nebak. Kalau X kuadrat min 6X min plus 5 itu faktornya apa ya? Di sini saya kasih contoh supaya kalian cepat memfaktorkannya nanti. Nih contohnya, hitunglah hasil dari lim X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat plus 2X min 3. Untuk X mendekati 1, nah ini X yang didekati bukan tak terhingga ya, tetapi 1, maka jangan cari derajat tertinggi di sini, tetapi pertama substitusikan dulu X-nya ke dalam, kita dapat 0/0 ya nggak? Penyelesaian, ini karena X mendekati, nah ini setelah disubstitusi ketemu 0/0, maka kita harus berusaha memfaktorkan pembilang dan penyebut. Nah ini perhatikan, karena limit X mendekati 1, maka bagilah pembilang dan penyebut dengan X min 1. Ini mengapa? Kenapa? Kenapa dibagi dengan X min 1? Karena jika X disubstitusi 1 ke sini, ini substitusi 1 ya, 1 ke sini, ini jadinya 0 ya. Nah, nanti kan muncul 0/0 itu yang dihindari ya. Itu yang nggak boleh terjadi. Maka kita harus membuang X min 1 dari pembilang dan penyebut. Maka harus difaktorkan ya. Nah, di sini cara memfaktorkannya adalah seperti ini. Nah, ini dengan catatan ini derajatnya harus urut ya. Nih, perhatikan. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, kemudian konstanta. Jadi kalau di soal nggak ada pangkat 1, maka munculkan 0x. Kemudian ini kita bagi dengan X min 1 tadi ya. Dibagi dengan X min 1. Nah, cara membaginya adalah X pangkat 3 ini, kepalanya ini dibagi dengan kepala pembagi. Jadi X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1, hasilnya diletakkan di sini. Nah, hasilnya di atas ini ya, X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 kita kalikan dengan pembaginya. Ini dikali X, jadi X pangkat 3, kemudian X kuadrat dikali min 1 adalah min X kuadrat. Nah, hasilnya diletakkan di bawahnya sini. Kemudian kita kurangi. Yang X pangkat 3 itu udah dicoret karena dikurangi ya. Kemudian min 2X kuadrat dikurangi min X kuadrat jadinya min X kuadrat gitu ya. Karena min 2 di plus 1 ya artinya ya. Min kena min. Kemudian yang 0X diturunkan ke bawah. Gitu. Kemudian bagi lagi kepalanya ini dibagi dengan kepalanya ini. Jadi min X kuadrat dibagi X adalah min X diletakkan di sini. Kemudian min X kita kali lagi dengan ini, dua-duanya ya. Kita letakkan di bawah sini, jadi min X kuadrat, kemudian ini plus X. Kemudian kita kurangkan lagi, yang min X kuadrat karena dikurang pasti habis. Kemudian 0X dikurangi X jadi min X. Kemudian satunya kita turunkan ke bawah. Kemudian kepalanya ini kita bagi lagi dengan kepalanya ini, jadi min 1 kita letakkan di sini. Kemudian min 1 kita kali ke sana. Jadinya min X plus 1, kemudian dikurang sekali lagi, habis. Nah, ini dengan catatan di sini harus 0 ya. Harus 0, maka soal ini bisa diselesaikan. Nah, ini namanya adalah hasil bagi.
Yang ini namanya hasil bagi. Kemudian yang penyebutnya kita bagi juga dengan X min 1. Nah, seperti itu, maka caranya kepala ini dibagi dengan kepala ini. Jadi kita letakkan di sini ya, X ya. Kemudian kita kali ke sini, diletakkan di bawah sini, X dikali X kuadrat, X dikali min 1 adalah ini. Kemudian dikurang, berarti X kuadratnya dicoret, kemudian 2 dikurangi min 1, jadi plus 3 ya. Kemudian 3-nya turun ke bawah. Kemudian, nah ini dibagi dengan ini jadi plus 3, kemudian dikali dapat ini, kemudian dikurang dapat 0. Itu. Nah, proses ini apakah ada pertanyaan? Bu, Proses membagi ya apa? saya masih kurang ngerti, Bu. Bisa lebih pelan, Yang lebih mana? pelan nggak, Bu? Yang pembagiannya saya masih kurang ngerti dari awal, Nih. Bu. Jadi ini ya, X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1, itu kita bagi dengan X min 1 ini. Satunya ini pindah ruas ke sisinya X ya. Jadi X min 1 ya. Tuh, jadinya ini. Maka ini pembaginya kita letakkan di sini kan kayak pembagian angka biasa lo waktu SD ya. Nah, ini yang mau dibagi diletakkan di sini ini. Yang ini. Ini derajatnya harus urut ya. Ini pangkat 3, pangkat 2, terus pangkat 1. Kok nggak ada? Oh, berarti 0X gitu. Nah, ini yang kita bagi adalah kepalanya ini loh. X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 1. Hasilnya kita letakkan di sini. Jadi X pangkat 2. Kemudian hasil ini kita kali lagi sama ini semuanya. Kita letakkan di bawahnya sini. Kemudian kita kurang ini habis ya, karena X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis, berarti ini dikurangi ini nih, yang pangkatnya sama ya, yang bisa dikurang ya, min 2X kuadrat dikurangi min X kuadrat, jadi yang bawah ini jadi plus, jadi min 2X kuadrat di plus X kuadrat, jadi min X kuadrat, kemudian 0X ini kita turunkan ke bawah, kemudian kepalanya ini kita bagi lagi pakai kepalanya ini, jadi min X kuadrat kalau dibagi dengan X, hasilnya min X ya, ini jadinya di sini, di tengah ini. Kemudian min X, ini kita kalikan ke semuanya ini, kita letakkan di bawah sini. Jadi, min X kuadrat ditambah X ya, karena X dikali min 1, jadi plus X. Kemudian kita kurangkan lagi, ini kan habis nih, karena dikurang ya, tandanya sama, dikurang pasti habis. Kemudian 0 dikurangi X, jadi min X ya. Kemudian 1 ini kita turunkan ke bawah. Kemudian kepalanya ini, min X ini kita bagi dengan X ini, ketemunya min 1 dong. Kemudian min 1 ini kita kali ke sana. Berarti min 1 dikali X itu min X, kemudian min 1 dikali min 1 ketemu plus 1. Kemudian ini dikurang, habis dong, ya kan? X dikurangi X, 0. 1 dikurangi 1, 0. Gitu. Ya udah, ini hasil baginya, ini pembaginya. Maka nanti, ini udah terjawab? Paham ya? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti kalau misalnya belum jelas banget, nanti ikuti lagi videonya ditonton lagi ya. Itu ada prosesnya soalnya di situ ya. Jadi langkah-langkahnya itu ada kelihatan. Nah sekarang bentuk limit ini berarti kita bisa memfaktorkan menjadi seperti ini. Mana dia? Nah ini pembilangnya yang tadinya X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1 bisa kita ganti menjadi X min 1 kali X kuadrat min X min 1. Jadi ini tadi pembaginya, yang ini hasil baginya ya. Jadi ini bentuk pemfaktorannya. Kemudian X kuadrat plus 2X min 3 itu kita ganti dengan X min 1, ini pembaginya tadi, ini hasilnya, kali X plus 3. Ini kemudian kita masukkan ke dalam bentuk limitnya, nah ini, perhatikan, yang sama ini yang kita coret, yang nggak boleh terjadi tadi ya. Coba kalau 1, ini tidak kita coret, kita masukkan 1 ke sini, jadi 0 per 0 kan? 0 per 0 kan bukan jawabannya ya, bentuk tak tentu ya. Maka dia harus ada proses dicoret yang sama. Jadi pemfaktoran itu tujuannya adalah mencari yang sama atas bawah, supaya bisa disederhanakan. Kalau sudah, ya sudah, ini X-nya substitusi ke fungsi yang terakhir yang masih tersisa. Masukkan ya, ke X-nya ya. Nah, kita dapatkan min 1/4. Jelas? Jelas ya? Nanti sambil dibuka lagi ya. Sambil saat kalian mengerjakan, ya, apa? X min 1 tadi itu diapain, Apa Bu? tadi yang tanya? Biar apa, Bu?
dibuang, dicoret biar hilang. Karena kan bentuknya jadi 0 per 0 kan? Jadi tadi itu kita mana tadi? Jadi dari sini loh, ini karena X mendekati 1, berarti yang harus dicoret adalah X min 1. Satunya pindah ruas ke sini. Jadi X min 1 mendekati 0. Maka X min 1-nya itu yang akan kita buang. Gitu? Kenapa harus pakai X min 1, Bu? Nih, kalau di sini nih, soal yang kedua. Di sini X mendekati min 2. Maka yang harus dicoret berapa? Yang harus dicoret apa? Kalau soalnya limit X mendekati min 2. Berarti yang harus dicoret siapa? X plus 2 dong, ya nggak? Kenapa X plus 2 yang perlu dicoret? Karena coba deh, X-nya diganti sama min 2. Min 2 ke sana, min 2 di plus 2 berapa? 0 kan? 0 itu yang nggak boleh terjadi di sini. Jelas? Menjawab? Oke, Bu, oke. Oke. Pokoknya ini min 2 pindah ruas ke arahnya X ya. Jadi kalau di sini 2 pindah ke sini jadi X min 2. Kalau min 2 pindah ke sini jadi X plus 2. Jelas ya? Sip, Bu, sip. Oke. Nah, sekarang silakan kalian buka modul kalian. Satu. Sekarang babak kalian mencoba mengerjakan soal. Ingat ya kalian soal yang mana ya? Saya mau dari nomor urut 29 ya. Saya balik ya. Nih, nomor absen 29. Silakan kalian silakan buka modulnya latihan 1 halaman 13 ya. Latihan 1 nomor 3, nomor 29 itu dapat nomor B. Ini nomor absen 29. Nomor 3B ya. Kemudian nomor absen 28, nomor 3C. Kemudian nomor absen 27 itu nomor 3E. Kemudian nomor absen 26 itu nomor 3G. Kemudian nomor absen 25 itu nomor 4A. Nanti sambil kalian mencoba mengerjakan, boleh tanya ya. Kemudian nomor absen 24 itu nomor 4C. Kemudian nomor absen 23 itu nomor 5A. 23. Kemudian nomor absen 22 itu nomor 5B. Kemudian nomor absen 21 itu kerjakan nomor 5C. Itu. Kemudian nomor absen 20 kerjakan nomor 5D. 20. Nomor absen 19 kerjakan nomor 5E. Kemudian nomor absen 18 kerjakan nomor 5F. Kemudian nomor 17 kerjakan nomor 6A. Latihan 1 ya. Kemudian nomor absen 16 kerjakan nomor 6B. Nomor absen 15 kerjakan latihan 2 nomor 1D. 15. Kemudian nomor absen 14 kerjakan nomor 1E. Nomor absen 13 kerjakan 1F latihan 2. Nomor absen 12 kerjakan yang 1G. Nomor absen 11 kerjakan nomor 1I. Nomor absen 10 kerjakan yang 1J. Nomor absen 9 kerjakan yang 1K. Nomor absen 8 kerjakan yang L. Nomor absen 7 kerjakan yang M. Nomor absen 6 kerjakan yang N. Nomor absen 5 kerjakan yang O. Nomor absen 4 kerjakan yang P. Nomor absen 3 kerjakan yang Q. Kemudian nomor absen 2 dan 1 kerjakan nomor 2E dan F. 2 dan 1. Apakah jelas tugasnya?
Udah ya, jangan salah soal ya. Sudah? Ya. Udah ya? Tahu bagian masing-masing ya? Silakan dijawab pakai caranya, kemudian ditulis di kertas, nanti di-upload di Padlet yang saya mau linkkan ke classroom kalian ya. Silakan kalian sambil mencoba mengerjakan. Saya linkkan Padlet-nya. Kemudian saya linkkan juga psikologi kalian supaya nanti saat latihan drilling soal ya, drilling soal kalian sudah siap di psikologinya IPS 1. Ya, jadi di situ ada link Padlet buat upload jawaban kalian hari ini. Harus pakai cara berusahalah dapat 100, kemudian di bawahnya ada akses code untuk masuk ke psikologi matematika ya. Itu buat drilling latihan soal. Ingat, kalau mengerjakan soal, pertama yang dilihat X yang didekati ya. X mendekati angka atau X mendekati tak terhingga. Kalau X mendekati angka, lihat soalnya bentuknya pecahan atau enggak. Kalau enggak pecahan berarti pasti langsung substitusi. Tapi kalau bentuk pecahan, cek dulu substitusi itu dapat 0/0 enggak. Kalau dapat 0/0 berarti harus difaktorkan. Nah, cara memfaktorkannya seperti tadi ya caranya ya. Kalau misalnya belum yakin caranya, bisa dilihat lagi videonya sambil ditonton ya videonya. Kemudian kalau bentuknya akar, maka kalian harus kali akar sekawan. Caranya seperti yang tadi itu, merasionalkan penyebut gitu ya. Itu kalau yang X mendekati A, mendekati angka. Tetapi kalau X mendekati tak terhingga, maka langkah pertama yang perlu dilihat adalah bentuk soalnya itu pecahan atau enggak. Kalau bentuk X mendekati tak terhingga dan soalnya bentuk pecahan, berarti langsung cari derajat tertingginya ya, atas dan bawah derajatnya berapa. Kemudian bagilah dengan X pangkat tertinggi, kemudian substitusi X-nya tak terhingga, ketemu jawabannya. Tetapi kalau bentuknya itu tak hingga min tak hingga, maka antara tadi mau pakai kali akar sekawan atau pakai rumus. Gitu ya, jelas ya urutan kerjanya ya. Sesuaikan dengan soal kalian masing-masing. Kalau mentok, boleh langsung tanya ya. Pokoknya harus berjuang dapat 100. Bu. Ya, ini siapa nih? Benaya, apa? Itu kan yang saya kan dapat latihan 2 nomor 1F tuh, Bu. Bentar. Latihan 2, nomor 1F. Ya, Bu. Ini ya, 13 ya. Benaya nomor 13 ya. Betul, Ya. Bu. Itu kan Apa, Ben? itu bentuknya pecahan sama akar tuh, Bu. Itu harus saya kali akar sekawan dulu, Bu. Ini, Ben. Nah, Bu. Sebentar.
Bentar kita lihat rumusnya. Teoremanya nih, lihat Ben. Halaman 4 modul. Nih Ben. 9 ya. Teorema 9. Kalau kalian ketemu akar, maka akarnya dikeluarkan dulu atau limitnya ini dimasukkan ke dalam akar dulu Ben. Karena akarnya itu jadi satu ya, bukan akar di bawah atau akar di pembilang ya. Ya nggak Ben? Ya, Bu. Ya, maka limitnya masukkan ke dalam akar. Akarnya nanti dulu dikerjakannya belakangan. Yang penting kamu mengerjakan limitnya dulu. Kalau sudah selesai, misalnya ketemu 4, baru terakhir akar 4 itu berapa? Oh, 2. Gitu, jelas, Ben? Ya, saya udah coba masukin angkanya, Bu. Kan itu kamu faktorin ya, Ben ya? Ya kan? Ya. Nah, saya tadi nyoba masukin Kamu X-nya. substitusi. Iya, substitusi. Kamu substitusi. Substitusi 0 per 0 nggak? Iya, Bu, 0 per 0. Nah, 0 per 0 berarti kamu faktorin tuh. Pembilangnya faktorin, kemudian penyebutnya faktorin, atau pakai cara tadi, dia harus dibagi dengan apa ya, yang mau dibuang itu X berapa? Yang mau dibuang itu X min berapa, Benaya? Oh, ini X mendekati berapa? X mendekati 4. Nah, berarti X min 4 yang mau dibuang. Berarti kamu bagi aja pembilang dan penyebut pakai X min 4, Ben. Habis itu nanti X min 4 dicoret atas bawah, baru limitnya disubstitusi. Nah, nanti kalau udah ketemu angka, tinggal diakarin aja. Jelas? Terus kalau yang faktor itu, Bu, yang pakai X kuadrat itu, Bu, yang pangkat tertinggi. Enggak dong, itu kalau X mendekati tak terhingga, Ben. Ini kan iya, X mendekati 4. Ya, jangan keliru ya. Ya, makasih, Bu. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Itu yang latihan 21D. Latihan 21D. Nomor 15? Iya. Ya. Itu kan X-nya mendekati 0 kan. Terus cara faktornya gimana? Berarti dibagi dengan apa, Ben, Marcel? X min 0 atau X plus 0, Bu? Ya, berarti X aja. Oh, X yang aja. Yang kamu faktorin X aja, Marcel. Oke? Oh, jadi kayak faktorin biasa aja, Bu? Ya. Oh, ya. Makasih, Bu. Ya. Bu, mau nanya. Bu. Iya. Siapa nih? Iya. Ivana dulu ya. Iya. Nomor 9, Bu. Nomor 9. Latihan berapa? Latihan, bentar. Latihan 2, Kak. Latihan kan 2 nomor Kak. Yang latihan K. Oh ya, nomor 9 ya kamu ya. Ya. Gimana? Yang atasnya kan bisa dibagi sama X min 4, Bu. Betul. Tapi yang bawah kan ada akarnya. Itu gimana, Bu? Nah, berarti ini kamu kali akar sekawan dulu sebelum dikali. Ya, dikali akar sekawan dulu ya. Berarti 5 dikali plus 5 akar plus. X 4 Oke. 9. Betul. Habis itu baru dibagi dengan X min 4 ya. Oke, makasih, Bu. Terus ya, berikutnya siapa tadi? Kayla, Andrea. Ya, Bu, kan saya ngerjain yang latihan 2 yang 1E. Itu berarti tinggal disubstitusiin aja ya, Bu? 1E substitusi dulu 4-nya. Substitusi 4-nya dapatnya 0 per 0 atau enggak? Belum, Bu. Lagi mau Oh ya udah. Substitusi dulu ya. Substitusi dulu. Kalau dapat 0 per 0 berarti kamu harus bagi dengan X min 4 ya. Atas bawah. Oke, ya. Aja, Bu. Oke. Ya, Bu. Kemudian tadi siapa? Siapa tadi mau tanya lagi? Rafael. Apa? Oh, Yapin. Oke. Apa namanya? Saya nomor 2C. Itu di latihan berapa? Yapin nomor latihan 1 ya? Hah? Aduh, lupa. Nomor berapa sih? Itu, Bu. Kamu nomor absen berapa? Iya, latihan 1. Nomor 28, Bu.
28 nih, yang C ya. 3C ya. Iya. Jadi Kamu apain? penyebutnya difaktorin dulu ya, Bu, terus dicoret gitu. Iya. Difaktorin dibagi berapa? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan apa? Ya udah kamu faktorin aja. X-Men 2 ya. Ini kan beda ruas. Ya. Saya ketemunya Udah. sepernol itu bener, Bu. Hah? Pernol? Hasilnya sepernol. Serius? Ya enggak lah. 2, bentar. Yang 2. Yang ini jadinya apa? Kalau 1/0 ya tidak ada berarti jawabannya. Bentar. X. Min 2 ya? Min 2 kuadrat ya? Ya, Pin? Oh iya. Per. Min. Iya, Yapin tidak ada berarti. Berarti yang nomor 2, nomor punya Yusuf juga dong, Bu? Yusuf, bentar. Itu absen berapa, 29, Yusuf? Bu. Nomor 29. Ini? Ya, ini dibagi dengan? Dia sama, Bu. X-1 ya? Iya, sama. Dibagi dengan X-1. Min 1, ini kuadrat ya? Iya. Coba ya, saya cek dulu ya. Saya cek pakai ini 1. Kita cek dulu apakah benar-benar nggak ada ya. Kalau dari situ kan, kalau per 0 kan mau diganti dengan infinity atau tidak ada gitu kan. Bentar, ini kok lag. New. Kamu detektin fungsinya ya? Yang punya Yusuf apa punya Yapin? Saya deh, Bu. 2. Bentar, sabar. Sabar, ini lagi loading. Oke. Kalau misalnya bagi yang lainnya yang sudah selesai menghitung, boleh langsung di ini ya, di upload di foto, kemudian di upload ke Padletnya ya. Jangan hanya hasilnya, tapi caranya juga. Kok lama? Nah, fx sama dengan apa ya, Pin? 2 min x per x kuadrat min 4 x kuadrat min 4x plus 4. Nah, grafiknya seperti ini. X yang didekati berapa? X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, ini perhatikan, Yapin nih. Garis X sama dengan 2, didekati dari kiri itu kan tak terhingga tuh. Didekati dari kanan min tak terhingga. Berarti tidak ada ya? Berarti yang itu juga, Bu, atas saya, Bu. Punya Yusuf, Bu. Iya. Iya berarti. Oke, Bu. Oke. Berarti gitu doang ya, Bu? Oke, saya upload, Bu. Mantap. Ya. Tapi caranya saat memfaktorkan tadi dituliskan ya? Oh, itu cara faktornya ditulis juga, Bu? Loh ya, iya semuanya kan Ibu bilang caranya, semua cara itu ditulis. Oke, Bu. Jangan hanya jawaban terakhir, nanti saya nggak koreksi kalau cuma jawaban terakhir. Kalau saya, Oke? ini, Bu, saya ngira-ngira, Bu, cara faktorinya, Bu, nggak Jangan ngira-ngira. Berapa kali berapa gitu, terus nggak pakai bagi-bagi, Bu. Iya boleh. Cara SMP kan? Nggak tahu, Bu. Iya, Bu. Yang penting caramu ditulis di situ. Oke deh, Bu. Makasih Ya. ya, Bu. Bu, saya menanya, Bu. Siapa nih? Denny, Bu. Ya,
Apa? Ini kan saya kan ngerjain yang latihan 2 yang soal Ki, Bu. Latihan 2 nomor Yang Ki. Ki. Latihan 2 nomor Ki. Ya. Kan udah saya substitusiin tuh, Bu, hasilnya 0/0. Berarti kan kita bagi ya, Bu, sama X min 4. Ya. Nah, Nah, ini yang ini aja. Yang mana, Bu? Yang ini aja kamu faktor ini. Yang Ini atas. kamu buka nih. Ini Oh. artinya ini kamu buka aja nih, 2x min 8 dikuadratin artinya apa? 2x min 8 kali 2x min 8 kan? Iya. Ya, terus 2-nya kamu faktorin kan ketemu 2 kali x min 4 dong. Gimana, Bu? Kan x dikali 2x min 8 dikali 2x min 8 gitu kan? Terus 2x min 8 yang satunya, 2-nya kamu faktorin keluar. Berarti 2 dalam kurung x min 4. Oh, dong. iya. Ya kan? 2x min 8. Kalau difaktorin 2-nya kan jadinya 2 dalam kurung x min 4 kan? Gitu. Terus yang bawah tinggal kamu faktorin yang x kuadrat min 16 itu. Gitu. Oh iya. Oke, Bu. Terus nanti x min 4-nya dicoret. Ya. Sip. Makasih, Bu. Bu. Yuk. Ya. Bu, ya. Saya mau nanya dong, Ban. Bu. Yang 2F latihan 2, Bu. Latihan 2F ya. Bentar. Oh, kamu nomor 1 ya? Iya. Ya, apa? Itu berarti kan dimasukin aja, Bu. Itu yang infinite-nya, yang tidak terhingganya kan, Bu, ke X-nya itu. Kalau tak terhingga jangan dimasukin, jelas Bu. Dia tak terhingga per tak terhingga. Cari derajat tertingginya di sini. Oh, jadi itu langsung ininya aja, Bu, langsung dibagi ke ininya aja. Langsung cari derajat tertinggi. Derajat tertinggi pembilang berapa? Alban? Derajat 1, Bu. 1, derajat Bu. 6 dong. Hah? Derajat 6. Itu gimana tuh, Bu, ininya? Ini kamu kuadratin dulu. Ini pangkatin 3 dulu. Ya, Alban. Oh iya. Jadi 4x kamu kuadratin dulu tuh, ya kan? Iya. Ini kuadratin dulu. Kemudian dikali, kemudian yang belakang yang 2x kamu pangkatin 3 tuh. Kan jadi muncul pangkat 6 dong. Oh ya iya. Kan? Nah, terus yang bawahnya kamu ini 4x kuadrat dikali x pangkat 3 tuh. 4, pokoknya yang pangkatnya kecil nggak usah dipakai, udah yang pangkatnya besar aja yang kamu ambil gitu kan. Nah, ini dikali sama x pangkat 3 tuh. Ya kan? Iya. Kan jadi pangkat 6 dong. Nah, ya udah tinggal kamu lanjutin. Oh, berarti habis itu langsung dibagi x pangkat 6, Bu. Betul. Oke. Makasih, Bu. Oke. Siap. Siapa nih? Bu, yang 4A dong, Bu. Si Arvilo ya? Iya, Bu. 4 latihan 1. Iya, Bu. Nah, ini mirip dengan caranya siapa, Alban? Ini kamu kuadratin dulu ya. Kuadratin dulu, kemudian cari derajat tertinggi di pembilang, kemudian derajat tertinggi di akar ini berapa. Terus tinggal dibagi dengan pangkat tertingginya, gitu? Oh iya. Berarti kalau yang penyebutnya tuh akar tertingginya tuh jadi 2 kan, Bu, kan setengah soalnya. Ya. Kalau keluar akar jadi pangkat 2. Tapi nanti kalau saat kamu pembilangnya pangkat berapa? Kan ini kamu kuadratin dulu baru ketahuan. Ini kuadratin dulu, pangkat 2 dong jadinya kan? Ya. Iya. Iya. Oke, Bu. Terus tadi siapa mau tanya? Mana siapa tadi? Aurel ya? Iya, Bu. Ya, Aurel apa? Itu, Bu, saya ngerjain nomor ini latihan 2 nomor 1 yang O. Latihan 2 nomor 1 yang O.
latihan 2. Yang ya. Dikali akar sekawan. Oh, itu Kali bukan, akar sekawan ya. oh, itu bukan itu ya, bukan dibagi akar tertinggi itu ya, Bu? X mendekati min 1, Aurel. Beda ya. Dikali akar sekawan ya, Aurel ya. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, ya, sama-sama. Ya. Yang Kak, Bu, yang latihan 2, yang Kak. Nomor 9. Kan Siapa tadi itu? Ivana. Ivana ya? Iya. Nomor 9 nih. Kan tadi dikali akar sekawan kan, Bu. Tapi kan itu berarti jadi 5 plus akar X kuadrat plus 9, bawahnya jadi juga 25 kan? Ya. Nah, itu tapi dikali pelangi gitu, Bu. 48 kali 5, nanti 48 kali yang 48 jangan. Nanti 48 min 3x kuadrat itu kamu faktorin dibagi x min 4. Ya, jangan dikali pelangi ya. Ini biarkan bentuknya seperti ini. Biarkan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kalau akarnya dari penyebut, maka pembilangnya di min aja. Yang kita urai itu penyebutnya aja karena akarnya dari penyebut gitu ya. Ini plus 9 kan. Kemudian penyebutnya apa? Penyebutnya jadinya apa? Jadi 25. 25. Oh, betul. Ya udah, nanti dari sini ini munculkan X min 4. Dari yang penyebutnya juga munculkan X min 4 supaya X min 4 atas bawah bisa dicoret. Jelas? Ivana? Berarti yang dibiarin yang di atas 5 plus X kuadrat plus 9 itu. Yang ini, pokoknya gini. Pokoknya kalau kamu kali akar sekawan akarnya dari penyebut, maka pembilangnya di min aja dalam bentuk kurung. Oke. Yang penyebutnya yang kamu ya. Oke, makasih, Bu. Sudah jam 11 ternyata. Sama-sama. Bu, saya Sudah mau jam nanya, 11 Bu. ternyata. Bu. Siapa nih? Bu. Siapa nih? Bu. Vincent. Ya, Moang. Ya. Saya nomor latihan 1 nomor 3G, Bu. FX. Nomor 1 latihan 3G. Latihan 1 ya? Latihan 1 nomor 3G. 26 ya? Iya, Bu, 26, Bu. Ya. Kamu bagi dengan X plus 3 ya atasnya. Berarti X-nya dicoret gitu, Bu? Kok dicoret? Jangan. X-nya dikeluarin. Boleh. Kamu faktorin ya. Nah, gini kan? Gitu, Moang? Oke. Betul. Nah, yang ini kamu faktorin. Ya, oke. Makasih, Karena Bu. sudah jam 11 lewat lebih, ya. Silahkan kalian lanjutkan yang sudah selesai langsung di-upload ke Padlet beserta cara-caranya. Tapi kalau yang belum selesai boleh dilanjutkan. Tapi ini saya stop dulu ya. Boleh nanti dilanjutkan. Kemudian pokoknya jam 12 itu maksimal kalian upload ke Padlet ya. Jam 12 itu maksimal kalian upload ke Padlet. Supaya saya segera bisa koreksi. Nah, sekarang kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Doa tutup hari ini. Siapa yang mimpin doa ya? Saya berdasarkan kalender aja, nomor absen 28. Yapin. Kamu pimpin doa deh ya. Yapin. Yapin.